Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 8 Maret 2023. Mari kita membaca dan merenungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-24 semoga menjadi panduan kita berjalan di hari ini. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumahku untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelenailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercempak di jalan dan keledai itu pun berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Taat kepada perkataan Allah atau perkataan manusia. Saudara-saudaraku, pada renungan pagi kemarin kita telah mendengar kisah memilukan keadaan Israel setelah terpecah pada zaman Raja Salomo. Kini anaknya Yerobeam memerintah 10 suku dan pusatnya di kota Sikem. Karena ketakutannya kehilangan umat jika terus-menerus kembali ke Yerusalem untuk berbakti, maka Yerobeam membuat tempat ibadah sesuai kehendaknya sendiri. Suatu waktu ketika ia hendak bertindak sebagai imam mempersembahkan korban bakaran yang sebenarnya tak boleh dilakukan, seorang abdi Allah datang untuk menegur Yerobeam serta menubuatkan kehancuran tempat ibadah itu. Mendengar itu, Yerobeam sangat marah dan mengulurkan tangannya untuk menyuruh menangkap abdi Allah itu. Tetapi tangannya menjadi kejang dan tidak dapat ditarik kembali. Setelah meminta sang nabi mendoakannya, ia pun sembuh. Bagaimana nasib sang nabi yang dipakai Allah menegur Yerobeam ini? Tuhan memerintahkan supaya jangan kembali melewati jalan dari mana ia datang. Ia harus pulang melalui jalan lain dan tak boleh kembali untuk makan roti dan minum air di jalan yang telah dilewati. Yerobeam telah berusaha mengajaknya ke rumahnya untuk makan dan minum setelah ia disembuhkan. Namun sang nabi tersebut menolaknya dengan keras, sebab itulah perintah Tuhan. Namun selanjutnya datanglah nabi tua yang berbohong padanya bahwa Tuhan menyuruh ia untuk makan dan minum di rumahnya dan kembali. Dan atas dasar pengakuan kita sama-sama abdi Allah, sang nabi pun mengikuti. Setelah ia makan dan minum di rumah nabi tua, ia segera pulang seperti perkataan Allah. Nabi tersebut mengalami kematian yang tragis, diterkam singa di jalan hingga mati. Sepintas dapat kita berpikir, sang nabi kembali karena dibohongi oleh nabi tua itu bukan karena keinginannya.
karena ia ingin melayani rekannya yang belum makan dan minum. Tapi mengapa Tuhan menghukumnya? Kisah Nabi tak bernama ini dalam kisah ini menjadi pelajaran penting bagi semua umat Tuhan pada masa kini. Ia dicatat sebagai satu contoh dan peringatan bagi semua orang percaya. Tentang perintah yang tertinggi yang harus ditaati adalah perkataan Tuhan. Bagi kita ada di dalam Alkitab, sabda Allah adalah kewajiban tertinggi orang percaya dalam segala hal yang berkaitan dengan kehendak Allah untuk hidupnya. Perkataan dan ajaran dari hamba-hamba Allah yang terkenal atau bahkan malaikat sekalipun tidak boleh diterima jikalau itu bertentangan dengan semua pengarahan dan norma yang tertulis di dalam kitab suci. Dan karena itu saudara sekalian, bagi kita pada orang Kristen yang masa sekarang, pengarahan dan norma dari pernyataan tertulis yang dapat kita saksikan mendasarinya di dalam Yesus Kristus dan ajaran para rasul. Nasihat dari siapapun yang datang, jika bertentangan dengan sabda Allah tak boleh kita ikuti. Maka perlu mengenal isi Alkitab agar kita dapat menjadikannya sebagai patokan dalam menilai semua pengajaran-pengajaran yang kita dengar. Saudara, yang kedua, ketidaktaatan terhadap apa yang diperintahkan Allah mendatangkan hukuman. Itulah yang kita pelajari dari kasus ini. Terlepas dari kesetiaan dan pelayanan sebelumnya, saudara, kita mengingat sang nabi ini memiliki reputasi yang sangat baik, bahwa ia adalah nabi yang memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan taat kepadanya. Sang nabi adalah hamba Tuhan yang taat sebelumnya, namun ia gagal pada akhir hidupnya. Allah meminta kesetiaan dalam segala waktu, terlebih kepada pemberitaan firman. Saudara-saudaraku, kisah ini mengajarkan prinsip penting betapa bahayanya meremehkan firman Allah. Penyebab terbesar dari kegagalan di antara umat Allah ialah tidak memandang Alkitab sebagai sesuatu yang menentukan hidup dan matinya. Dan karena itu saudara-saudaraku, baik untuk kita memikirkan pada pagi ini, seberapa banyak kita memilih lebih taat pada perkataan Tuhan daripada taat kepada perkataan manusia. Hati kita lebih condong taat kepada aturan-aturan dan dasar-dasar serta prinsip-prinsip firman Allah daripada prinsip-prinsip manusia yang sedang berlaku. Tanpa sadar bahwa kita sering memilih lebih taat pada manusia daripada kepada Allah. Bisa kita ingat contoh, misalnya jika sabda Tuhan meminta untuk menguduskan hari Sabat atau hari Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, Domingos artinya hari Tuhan. Ya, itulah yang kita peringati pada setiap hari Minggu. Dan Tuhan meminta kita untuk beribadah pada hari Minggu. Tapi jika suatu saat pada saat yang sama ada ajakan untuk jalan santai atau acara keluarga atau apapun itu, pilih mana? Mana yang kita akan utamakan? Tapi sesungguhnya banyak lagi saudara sekalian prinsip-prinsip dalam hidup kita yang sebenarnya kita sedang diperhadapkan. Kita taat kepada perintah Tuhan atau taat kepada manusia. Dan disinilah seringkali banyak manusia yang gagal. Lebih condong taat kepada manusia yang kelihatan daripada perintah Tuhan yang tak kelihatan. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudara sekalian untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami hanya mau berseru kepadamu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami lebih mentaati firman-Mu, lebih mencondongkan hati kami kepada perkataan-perkataan-Mu daripada mengikuti nasihat-nasihat dan perkataan manusia. Tuhan, ampuni kami kalau kami gagal menaruh tempat yang tertinggi prinsip firman-Mu dan perkataan-Mu lebih tinggi daripada perkataan-perkataan siapapun dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami lebih taat kepada Tuhan, lebih taat pada aturan-aturan Tuhan daripada condong kepada aturan-aturan manusiawi. Pada pagi hari ini ya Tuhan, ingatkanlah kami untuk selalu mendasari seluruh hidup kami atas dasar firman-Mu, agar kehidupan kami dapat kami jalani bersama dengan Tuhan dalam damai sejahtera. Hamba-Mu mendoakan kepada segenap pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada.
Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan dalam setiap situasi hidup mereka. Mereka tetap berpegang teguh, taat pada perkataan-Mu, ketimbang taat kepada perkataan-perkataan manusia. Apapun yang sedang terjadi kepada umat-umat-Mu pada pagi ini, Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berseru kepadamu, tolonglah umat-umat-Mu ini. Berilah kekuatan menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam hidupnya. Mereka yang sedang bersedih, Tuhan hiburkanlah. Mereka yang sedang sakit, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sedang ketakutan, Tuhan berikan penghiburan bahwa Engkau sesungguhnya berkuasa, dapat membantu, dapat menolong dan memegang tangan mereka senantiasa. Secara khusus mereka yang tahu, berharap dan berserah kepadamu, ya Tuhan. Apapun persoalan umat-umat-Mu pada pagi ini, biarlah Roh Kudus yang akan menolong dan memberi jalan keluar. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masa depan mereka. Mereka yang sedang ujian-ujian, mereka yang sedang sibuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah. Biarlah mereka dapat menemukan kesuksesan pada masanya. Dengarlah doa kami ya Tuhan pada pagi ini, kami serahkan diri dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.